أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini ada kabar baik dari Ustaz Sobari. Beliau diterima di UI Universitas Islam Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Kawan berangkat siapa sekarang yang mau saya? Ustaz Bramus meninggal. Siapa yang mau saya? Sendiri. Oh, dulu Ustaz Bramus. Ustaz Bramus sudah meninggal dunia oleh Allah Taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Suatu nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada seseorang untuk senantiasa bermajlis ilmu, apalagi kalau bisa duduk di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, maka ini ada suatu kenikmatan. Dan khususnya teman-teman sekalian yang memiliki putra dan putri, maka perbaikilah dari diri kita masing-masing. Insya Allah dengan keikhlasan kita, dengan kejujuran kita di dalam mengharapkan anak-anak yang soleh dan soleha, Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan petunjuk. Anak teringat dengan kisah dahulu, dan aku sudah tahu anak sekolah STM, dan ketika itu anak kemudian mondok di Al-Quran bersama adiknya Basma. Lupa namanya. Pokoknya itu Ustaz Sahrul. Itu duluan Ustaz Sahrul sebelum dia ke Riyadh, sebelum ke Indonesia. Anak bercita-cita ingin ke kota Mekah untuk belajar. Alhamdulillah, itu nikmat. Ketika anak setelah 4 tahun atau 5 tahun, anak tanya sama orang tua, karena anak menggunakan biaya sendiri, biaya pribadi. Bisa nggak kira-kira saya ke kota Mekah? Sedangkan ketika itu orang tua bukan orang yang mampu. Ibu anak itu jual gorengan, combro dan misal. Bapak itu kalau itu pakai sepeda ontel ke pasar Walu, beli singkong sampai 50 kilo. Cuma Masya Allah, ternyata dalam telinga anak, tiba-tiba ibu mengatakan, Insya Allah ada uang, ada visa, ada uang. Padahal orang tua tidak ada sejarahnya menyimpan uang di rekening, itu ada kepake. Tapi Masya Allah, tiba-tiba bisa datang uang pun ada. Maka di sini gak ikut. Orang tua itu memiliki suatu andil besar apabila mengharapkan anaknya itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka alhamdulillah dari kisahnya Imam Syafi'i, antum dari kisahnya dari Syekh Sudais, antum dari kisahnya para ulama besar. Mereka adalah terlahir dari orang tua. Ketika orang tua itu bisa menjaga dirinya senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala
Lihat Syekh Abdul Razak, lahir dari seorang orang tua Syekh Abdul Razak Al-Abbad. Jelas ya? Kita lanjutkan pembahasan kita dari fikih. Kemarin ada beberapa hal, khususnya masalah niat. Dikatakan di sini masalah niat ini yang sering menjadi problematika di kita tentang masalah niat. Dikatakan wasawabu min hadhihi al-aqwal annahu la yusra' at-talaffuz biha la sirran wa la jahran bal yukrah. Perkataan tidak disyariatkan melafazkan niat. Tidak disyariatkan melafazkan niat. Niat itu adalah sesuatu yang ada dalam hati. Dan niat ini termasuk dari syurut-syurut sahnya wudu atau bahkan nanti sholat. Bukan lafaz. Adapun yang terjadi itu adalah melafazkan. Tidak dia pelan atau kencang, bahkan itu dibenci. Dan ini perkataan Imam Abu Hanifah dan perkataan Imam Al-Hambali. Apa alasannya? Karena tidak ada dalil perkataan usul di kawali itu tidak ada datang dari sana. Paham ini, Pak? Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan begitu. Jadi dalam syarah dan kitab Al-Baqi An-Nawawi termasuk di antara kita adalah talaffuz tinggi. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya tentang bismillah, tasmiyah. Anda sudah katakan terjadi khilaf antara wajib dengan sunnah untuk membaca at-talaffuz, membaca basmalah. Paham ini, Pak? Maka ada beberapa hal yang menjadi pembahasan di sini tentang masalah bacaan basmalah. Dikatakan di sini, dzakarna fi masabaqan al-ulama lahum qawlan fi tasmiyah. Permasalahan basmalah itu ada dua pendapat. Minhum man qala bil wujub wa minhum man qala bil istihbab. Bacaan basmalah di dalam wudu itu ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan wajib dengan dalil yang kemarin, dan ada juga yang mengatakan sunnah. Jelas ya? Fa'al qawli man qala bil wujub fa innahu ya'ti biha. Jelas ini? Yang mengatakan wujub apa dalilnya? Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan basmalah. Jelas nih Pak nih. Cuman pendapat kami yang kami kuatkan adalah hukumnya sunnah. Nah, bagaimana yang hukumnya wajib? Bagaimana yang hukumnya wajib yang ketika itu dia lupa? Paham nih? Bagi yang berpendapat wajib kemudian dia lupa membaca basmalah, dikatakan mata dzakaraha atabiha wala i'adatan liman tawaddahu walau tarakaha jahilan. Barang siapa yang lupa bagi yang hukumnya wajib. Paham ya? Barang siapa yang lupa ketika dalam wudunya mengucapkan basmalah dan dia meyakini itu hukumnya wajib, maka langsung datakan saja basmalah tanpa mengulangi wudu. Jelas kan nih? Anda berpendapat hukumnya adalah sunnah karena dalam hadis tersebut ada pembicaraan. Paham ya? Tapi bagi yang mengatakan wajib, maka ketika dia lupa cukup langsung datakan basmalah tanpa harus mengulangi wudu. Jelas nih? Pak di sini Pak. Walaupun di tengah-tengah. Walau di tengah-tengah dikatakan. Apapun akhir juga. Walaupun dikatakan wala i'adata lima tawaddu'ahu. Tidak perlu mengulangi wudunya. Paham ya? Walau taraka jalihan au nasiyan la i'adata alaihi. Walau dia meninggalkan karena tidak mengetahui atau karena lupa, tidak ada mengulangi wudunya.
Paham ya? Jelas ya? Ada apa lagi Pak? Kemudian pembahasan wudu pula. Ketika bangun malam, wajib hukumnya mencuci tangan. Paham nih Pak nih? Ketika di waktu malam, bangun tidur dari malam, mau sholat tahajud atau mau sholat subuh, maka apa? Yang tadinya membasuh tangan itu hukumnya adalah sunnah, tetapi ketika di waktu malam hukumnya berubah menjadi wajib. Kenapa? Karena datang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idastayqadha ahadukum min naumihi fala yakmis yadahu fil ina'i hatta yaksilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, jangan sekali-kali langsung menyelupkan tangannya ke dalam tempat bejana air sampai apa? Dia basuh dahulu 3 kali, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui tangan manakah telah tinggal. Sehingga dengan pendapat ini ketika seorang bangun tidur malam sedangkan dia belum mencuci tangan, maka ketika dia masuk dalam wudu, cuci tangan dalam wudunya yang tadi awalnya sunnah menjadi wajib. Tapi apabila dia sudah mencuci tangannya, kemudian mengambil air wudunya, tetap hukum mencuci tangannya adalah sunnah. Kenapa? Karena yang menjadi persoalan itu adalah perintah cuci tangan setelah bangun tidur. Paham nih Pak nih? Paham gak nih? Orang bangun tidur ketika di waktu malam wajib hukumnya untuk dicuci dulu. Kita enggak Pak. Ingat saya martabak tadi sebelum tidur dibeli, langsung ambil. Bahkan berapa banyak. Ketika junub tidak mandi janabah atau bahkan tidak mengambil wudu. Ya enggak? Tidur aja kan? Sya'al al-bani ini keras sendiri. Jelas ini ya tentang persoalan ini. Ada lagi Pak, ada pertanyaan dulu sini. Sana itu yang berapa? Apa? Sana. Bejana. Ya. Bejana itu bisa dari panci, bisa dari wadah air. Itu kalau di kita bejana itu kayak panci lah atau tempat-tempat. Tapi kalau dulu intinya apa? Penampungan air, bak mandi. Bahkan Imam Syafi'i apabila memasukkan tangan ini yang tidak dicuci kemudian dicelupkan ke dalam bak air yang tidak sampai 2 kullah. Tidak sampai 2 kullah. 2 kullah berapa? Antara 158 liter lebih. Memasukkan tangan ini ke dalam air yang tidak sampai 2 kullah, langsung air tersebut menjadi najis. Kenapa? Karena pendapat Imam Syafi'i, idza balagha al-ma'u qullatain lam yahmil khabas. Dalam hadis Nabi SAW, apabila sampai 2 kullah tidak akan terbawa oleh apapun itu perkara najis. Paham gak? Ini tentang masalah tohara. Jelas ya? Ada apa juga di sini? Kemudian yang berikutnya di antara syurut, di antara syarat-syarat wudu setelah tadi tasmiyah, walaupun mengatakan syarat wujud dari kitab Al-Wajiz, karena ada perbedaan ulama. Anda katakan bagi antum yang mengatakan wajib silahkan, tapi Anda mengatakan yang sunnah. Jelas ya? Yang berikutnya adalah syarutnya adalah al-muwalah.
Al-muwalah. Apa muwalah? Setelah muka, tangan. Setelah tangan apa? Kepala. Setelah kepala apa? Kaki. Jelas nih Pak nih. Dikatakan di sini wahiyat tatabu fi ghaslil a'dha wa adamul fasli bainaha bi fasilin tawilin. Dia adalah sesuatu runtutan. Di dalam membasuh anggota tubuh tidak ada pemisah. Paham gak nih? Yang begitu panjang sampai kalau dikatakan sebagai itu apa sampai mengering. Di antaranya seperti itu. Tidak boleh adanya pemisah kecuali pemisah itu misalkan ada telepon, antum angkat sejenak saja, itu tidak dipermasalahkan pendapatnya Syekh Abdul Adim Al-Badawi. Tapi kalau terpisahnya tersebut begitu panjang, maka itu tidak dibolehkan. Paham nih? Al-muwalah. Kita akan lihat dulu di sini tentang muwalah. Jadi setelah muka langsung tangan, setelah tangan langsung kepala, setelah kepala langsung kaki. Jelas tak Pak? Silakan ada pertanyaan. Wudhu itu boleh dilap nggak? Hah? Wudhu boleh dilap nggak? Kalau setelahnya tidak dipermasalahkan. Kalau antum ketika dalam ini takutnya apa? Ada pemisah di situ. Nggak bisa selesai wudhu Dia dipermasalahkan. Ketika dia selesai ya, setelah selesai kita katakan. Ada lagi pertanyaan Pak? Kalau wudhu di kamar mandi boleh nggak? Apa? Berwudhu di kamar mandi. Anda katakan tidak dipermasalahkan, tetapi nanti berkaitan dengan hukum tasmiyahnya. Seperti itu. Bagi yang sunnah tidak boleh mengucapkan bismillah di kamar mandi. Seperti itu. Bagi yang wajib, nah, di sini dikatakan. Katakan di sini. Wa minhum man qala bil istihbab fa ala qawli man qala bil wujub fa innahu ya'tana sini. Ada pertanyaan dulu. Bagaimana dengan hukum berwudunya di dalam kamar mandi? Nah, di sini yang pertama yang hukumnya wajib. Dikatakan fa'ala qauli man qala bil wujub fa innahu ya'ti biha. Bagi mereka yang berpendapat wajib, bismillahnya wajib, maka tetap harus mendatangkan. Paham gak nih? Tadi yang wajib mengatakan apa? La wudu aliman, tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan basmalah, itu hadisnya. Jelas ya? Adapun hukum membaca zikir di dalam kamar mandi apa yang hukumnya makruh dikalahkan dengan hukumnya wajib. Paham? Bagi mereka yang hukumnya sunnah, maka lebih baik tidak membaca. Karena apa? Sunnah dikalahkan dengan makruh. Paham gak sih? Jelas ya? Sehingga apa? Berwudu di dalam kamar mandi yang menjadi masalah adalah basmalah. Maka bagi anda yang mengatakan sunnah, maka tidak membacanya. Dan wudunya tidak dipermasalahkan. Jelas? Lagi tanya Pak. Masuk ke dalam rukun-rukun. Apa perbedaan rukun surut dan sunnah kemarin? Apa Pak? Apa perbedaan antara syarat, antara rukun, antara sunnah? Wudu ada nggak surut rukun sunnah? Ada nggak nih? Ada. Rukun sunnahnya wudu apa? Sampai apa? 2 atau 3 kali dalam membasuh. Paham? Dalam sholat juga ada sholat. Tapi apa perbedaan antara surut, rukun dengan sunnah? Pokoknya
Ya Pak Faradil. Orang ini Masya Allah anak-anaknya ini di STDI. Di sini ya, Jember ya. Fakultas Hadis Masya Allah. Gimana Pak? Apa perbedaan antara syurut dengan rukun dengan sunnah? Bahkan di dalam sholat ada wujub. Gimana? Syurut sesuatu yang apa? Di luar ibadah. Itu syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang di luar ibadah. Kalau kata orang-orang usuliyin, orang-orang istilah usul, orang ulama usul mengatakan syurut adalah ma yulzimu min adamihil adam wa la yulzim min wujudihil wujud. Pusing antum nih. Syurut itu sesuatu yang melazimkan dari tidak adanya maka tidak ada. Syurut syarat adalah sesuatu yang melazimkan, sesuatu yang melazim atau mengharuskan. Apabila tidak adanya, maka tidak akan ada. Dan tidak melazimkan, dari adanya harus ada. Gimana tuh nih? Syarat itu adalah sesuatu yang melazimkan tidak adanya, maka tidak ada. Tidak ada niat. Ada nggak sholat? Ada nggak wudhu? Gak ada, gimana katakan? Tidak ada niat, tidak ada niat, maka nggak ada wudhu, nggak ada sholat, ya nggak? Maka apa? Wudhu, niat itu menjadi bagian dari syarat. Paham? Di sini paham dulu nggak? Dan tidak melazimkan dari adanya, maka harus ada. Contoh, antum ada niat sholat, apakah dilazimkan harus sholat juga? Antum udah sholat maghrib sekarang, antum punya niat untuk apa? Sholat, punya niat nih, tapi kayaknya malas, capek, mau sholat sunnah, harus ada nggak sekarang? Nah itu syurut namanya. Masih pusing? Ulangin. Syarat adalah sesuatu yang melazimkan dari tidak adanya, maka dia tidak ada. Coba sekarang syarat-syarat sholat apa? Syarat ibadah apa? Akal. Ya enggak? Kalau enggak ada akal, melazimkan berarti tidak ada ibadah, ya? Ya enggak? Lagi syaratnya sholat apa lagi? Menghadap kiblat. Antum tidak menghadap kiblat, ada nggak sholat? Ada nggak sholat? Hah? Ada. Ada yang jadi bingung nih saya. Gimana ini? Hah? Ada nggak nih saya? Misalkan antum tidak menemui kiblat, misalkan antum nggak menghadap kiblat, sah nggak sekarang sholatnya? Kiblat ada, tapi antum tidak menghadap kiblat, udah semaunya menghadapnya. Ada nggak sholatnya? Nggak ada. Paham nggak nih? Itulah syurut. Sesuatu yang mengharuskan tidak adanya maka nggak akan ada ibadah. Tetapi tidak melazimkan adanya harus ada ibadah. Antum menghadap kiblat, apakah antum harus sholat? Enggak. Paham gak nih? Ini udah usul fikih nih, Masya Allah. Anda udah belajar dikit tuh Pak. Makanya apa di sini apa Pak? Ilmu Islam itu luas, sehingga menjadikan kita itu harus semakin semangat belajarnya. Apalagi tahun Majaya nih, pengajian udah mulai rame nih, Masya Allah. Hari ini Ustadz Rahman. Berapa tadi datang? Banyak nggak? Halo Pak, antum saya, Anda pernah nanya,
bersama. Sekarang Anda lupa umur kita membaca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Syarah An-Nasai punya Syekh Muhammad Ali Adam yang 40 jilid. Mungkin sebelum mati kita akan kelak seperti itu. Artinya apa? Ilmu Islam itu Masya Allah. Sampai Ustaz Ahmad Sadiq, guru kami, hafizahullah ta'ala, ada kitabnya namanya apa? Kitab Al-Funun. Kitab Al-Funun, semua mencakup ilmu. Apa kata Ustaz Ahmad Sadiq? Itu kitab jilidnya sekitar berapa ribu jilid. Itu kalau ditaruh di masjid Rasulullah Ar-Rasyidin gak bakal muat. Terus ya. Apa coba bagaimana pengarangnya? Coba kata Ustaz Ahmad Sadiq bin Abdul Latif. Itu setiap dia apa nulis, nyatet. Dia mau apa, pagi makan pokok nyatet di kerjanya. Kalau saya kayak lupa tentang Al-Funun atau tidak salah. Berapa ini? Artinya apa ya? Keilmuan Islam belum keras. Harus lebih semangat lagi. Karena tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan diri ke surga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ilmu. Tidak ada sesuatu yang paling terbaik menghantarkan seseorang mendekat kepada kecuali ilmu. Sampai Ustaz Ahmad Sadiq itu menjelaskan seseorang untuk masuk ke dalam surga dengan wasilah ilmu bagaikan seorang berjalan di tol. Cepet dia. Tapi ingat, kalau dia tidak waspada ketika di jalannya itu, siap-siap dia akan terjadi kecelakaan. Begitu juga di ilmu. Harus ikhlas, harus lainnya, semangatnya. Amin. Banyak sesuatu yang kita tidak ketahui juga. Amin ya Pak. Jelas ya tentang mualah. Ada lagi pertanyaan Pak? Tadi kita langsung. Sekarang kita faraid. Syurut itu 2. Faraid, wajib-wajibnya wudu. Yang pertama adalah wajibnya wudu adalah ghusl wajhi, mengusap wajah. Kumur juga faraid. Pahami? Kumur sama istinsak hukumnya juga faraid, fardu. Tidak boleh ditinggal. Dikatakan wasahihu wujubuhuma fi taharataini sughra wal kubra. Hukum kumur sama hukum istinsyak adalah wajib di taharatus sughra wa taharatul kubra. Mandi wudu ataupun mandi besar. Kumur dan mengisap memasukkan air ke telinga ke hidung hukumnya wajib. Apa dalilnya? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayatnya Muslim dalam kitab At-Taharah, idza tawaddaa ahadukum falyastansik bimin kharaihi minal ma' tsumma liyastansir. Apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah untuk melakukan istinsyak, kemudian keluarkan. Jelas nih. Kemudian di antara faraid juga mengusap tangan sampai siku. Dan kemudian di antara wajibnya juga mengusap kepala seluruhnya. Dan telinga. Yang keenam, mengusap kaki sampai mata kaki. Ada perlu sini Pak? Silakan. Ada apa yang dulu?
Bagaimana kalau seandainya memanjangkan batasan wudu? Ada hadis, Pak. Ada perkataannya Abu Hurairah. Jadi bahwasanya pada hari kiamat seseorang itu akan ada cahaya dari bekas wuduknya. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan bekas wuduknya maka panjangkanlah. Makanya pernah suatu hari Abu Hurairah sini, kemudian dipanjangkan lagi. Namun pendapat ini hanya pendapatnya Abu Hurairah. Dikatakan fa'ala wa fi'lu Abi Hurairah mabniun ala istihad. Perkataannya Abu Hurairah yang memanjangkan wudhunya itu hanya istihadnya Abu Hurairah. Dan apabila dia benar diberikan dua, apabila salah dikatakan salah. Tetapi kita tidak dibolehkan mengikutinya. Kenapa? Karena itu istihadnya Abu Hurairah saja. Tanda depannya. Di sini memberikan gambaran kepada kita. Sekelas Abu Hurairah, seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan 4.000 atau 5.000 hadis dalam kitab Syarah Umdatul Ahkam. Ketika istihad, ketika berpendapat, dikatakan oleh para ulama tidak boleh mengikuti, karena itu istihadnya sendiri Abu Hurairah. Karena yang diajarkan oleh Nabi hanya ini. Bagaimana di zaman sekarang dengan berbagai macam kebanyakan ibadah-ibadah yang sudah tidak lagi sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu melekat. Nah, gimana nih? Hatta walaupun itu dari seorang kiai, habaib dan lain-lain, yang diwajibkan untuk kita itu adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuknya para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib. Wajib berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Sampai apa kata Nabi SAW? Addu 'alaiha bin nawajib, gigit dengan gigi geraham. Sehingga apa Nabi ingin menggambarkan kepada kita kuat dalam memegang apa? Sunnah tersebut. Meskipun di akhir zaman. Maka bahagialah orang yang tersebut, karena dia mengatakan la tazal, senantiasa akan ada kelompok yang selalu ditolong, yang dia tidak akan memberikan kemudaratan orang-orang yang menyelisihinya. Mau dia dikatakan Wahabi, mau dikatakan sesuatu apapun, gak akan itu apa? Memberikan suatu kemudaratan, gak akan menciderai saudaranya. Hatta dia Allah wa kadhalik, sampai datang ketetapan Allah, dia akan seperti itu. Siapapun para ulama ini, mereka adalah orang-orang yang konsisten Al-Quran dan Sunnah, ada fahmi sahabat. Al-Quran dan hadis menurut pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba di sini, sekelas Abu Hurairah berpendapat sampai dipanjangin Pak, kakinya sampai dipanjangin Pak, lebih Pak. Tapi kata ulama, dikatakan apa? Wa fi'lu Abi Hurairah mabniun ala istihadi. Itu hanya pendapatnya Abu Hurairah saja. Sampai dikatakan fal mar'u ghairu maksum, yang namanya orang itu apa selain Nabi SAW gak ada yang maksum. Paham ini Pak?
kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini Ustaz, masalah banyak airnya yang kita kan kita udah ya kadang keran itu kita kadang ada yang besar, kadang kita kecilin atau kayak gimana gitu. Kemarin kita ada ini katakan wujubul iktisadi fi ma'il wudu, wajibnya sederhana di dalam menggunakan air wudu. Itulah Islam. Kesederhanaan Islam itu melekat sampai apa? Ingin toharoh itu pun mencerminkan apa? Kesederhanaan. Mencerminkan apa? Gak terlalu memfoya-foya. Itu agama kita. Gak lagi aji mumpung. Apa coba? An Anasin qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaksilu aw kana yaktasil bi sa' ila khamsati amdad wa yatawadda bil mut. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi dengan apa? Dengan sampai 5 amdad. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wudu dengan 1 mut orang dewasa. Segini coba. Coba sih. Apa coba? Mencerminkan cara hidup Nabi SAW mudah, gampang sih. Coba Nabi SAW. Sehingga apa coba nih? Cara Nabi SAW dalam hidup yang menggambarkan ikhtisad apa ekonomis. Sampai akhirnya masih perkara yang besar pun apa? Ekonomis mudah. Sampai kan apa? Kalau di rumah seorang muslim itu ada kurma saja sudah apa? Cukup. Kan gitu. Ini acara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beda dengan kita. Coba deh, dari wudunya, dari sholatnya. Mohon maaf nih sholatnya. Sholat wajibnya pendek. Zikir-zikirnya sih panjang. Ini yang wajib sholatnya apa zikirnya? Sholatnya sih kadang-kadang Masya Allah sih kayak burung mematuk. Kenapa? Karena cara dari ibadah kita apa? Terlalu berlebih-lebihan dalam setiap aspek. Ya akhirnya apa? Semuanya berlebih-lebihan. Coba kita bantu tadi. Nabi menggambarkan sampai apa? Ketika haji pun bagaimana? Coba Nabi sampai ketika lagi umroh. Nabi sampai ambil batu. Apa? Menggambarkan untuk lontar jumrah itu segini ukurannya. Apa? Iya kuwal bulu. Hati-hati kalian dengan berlebih-lebihan. Sampai segitunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hati-hati dengan apa? Dengan sifat berlebih-lebihan. Ketika itu Nabi sampai ingin lontar jumrah, tiba-tiba Nabi mengatakan, iya kuwal bulu. Jauhkan oleh kalian itu sikap berlebih-lebihan. Untuk mencerminkan apa? Tata cara Islam dalam semua aspek itu ekonomis, sederhana, iktisad. Berbeda dengan zaman sekarang. Dari wudunya, kemudian akhirnya apa? Maaf, bukan anak menyalahkan juga ini. Bawa sejadah kemana-mana, akhirnya apa? Kota Mansafila. Coba aja. Misalnya ada yang ukurannya 1 meter, ada yang 1,5 meter, udah, Masya Allah. Sampai ada pernah dimarahin. Pemerintah kita itu sudah menetapkan sujud kita 1 sajadah ini, nggak boleh lewat dari apa sajadah itu. Saking jahilnya. Ketika anak baru ngaji, dia deh tata cara ibadah ini. Paham gak nih? Kalau kita mengikuti Nabi SAW dari setiap aspek, Masya Allah, mudah. Kita yang menjadikan ibadah itu sulit. Ya akhirnya apa? Memberatkan diri.
Sudah sini ya. Sampai kan ada apa pernikahan harus begini, harus begitu. Coba sih. Islam mudah. Alhamdulillah sih. Anak 2016 akhir nikah. Anak cuma punya tabungan itu 10 juta. Anak bilang orang tua anak pokoknya harus nikah. Alhamdulillah Pak. Bapak orang tua sampai kaget, kita nggak punya tabungan. Udah, saya punya 5 juta setelah nikah, 5 juta resepsi. Alhamdulillah. Dalam hidup pun juga apa yang perlu kita menjadikan susah, berat. Kita tuh terlalu banyak mikir. Dan kehidupan juga. Nabi itu udah memberikan gambaran cara hidup mudah. Maka dari apa? Dari tata cara ibadah kita coba. Antum ya coba. Ketika kita bisa mengikuti Nabi SAW dalam masalah duduknya, iktisodnya, kesederhanaannya, nggak terfere-fere, itu akan dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Nggak neko-neko. Coba kalau zaman sekarang. Nauzubillah min zalik sih. Yang punya halaman nggak mampu. Ketika meninggal, apa coba? Menerangkan sampai minjem. Itu udah nasihatkan ketika dulu. Jangan, nggak usah. Tapi nggak percaya. Yang dulu yang punya itu pemulanya. Kenapa sih? Lihat tata cara ibadah. Ketika seseorang tidak mengikuti cara tata cara apa Nabi SAW apa? Sampai dalam kehidupannya terlalu memaksakan, terlalu berlebihan. Coba deh, antum lihat tata cara haji, tata perkara-perkara kecil sih, ya nggak? Lontar jumroh, ya nggak? Cuma batu kecil. Apa namanya, toko apapun maksudnya. Kalau kita itu komitmen dengan sesuatu yang mudah, sholat witir, kalau nggak bisa di waktu tengah malam di setelah isya, kan gitu. Sholat yang wajib dan lainnya. Artinya kalau kita dengan ibadah dibiasakan dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW itu yang dengan cara kesederhanaan sesuai petunjuk Nabi SAW akan tercerminkan dalam kehidupan. Puasa mengadakan kedisiplinan ketika waktunya sahur, ketika waktunya buka. Jangan ditunda-tunda aktivitas. Coba kalau dibiasakan akan melatih berapa banyak kedisiplinan begitu juga sholat. Dan itulah sebetulnya hikmah di dalam syariat. Kenapa kok Nabi SAW dalam masalah air sampai seperti itu? Supaya nanti akan terbawa dalam kehidupan kita. Apa? Tidak terlalu foya-foya, tidak terlalu berlebih-lebihan. Dan itu adalah PR yang pada hari ini, ikhwan. Ketika seseorang dalam ibadahnya rusak, berapa banyak ibadah yang tidak lagi mengikuti petunjuk Nabi SAW, berapa banyak? Akhirnya apa coba? Merembet kehidupannya, menghalalkan riba. Coba yang terjadi saat ini, menghalalkan riba, menzalimi orang lain. Dari mana? Lihat cara ibadah pada hari ini. Semuanya memudahkan, semuanya berlebih-lebihan. Sampai hari ini, padahal kenikmatan pada hari itu kurang apa? Kurang apa? Kemudahan pada hari ini. Kurang apa pada hari ini? Sakit. Ada yang menutupi transportasi dan lain-lain. Kenapa? Karena ibadah, lihat tata cara ibadah pada hari ini. Itulah Nabi SAW dengan kesederhanaan ibadah semoga bisa merembet ke dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan? Seperti itu. Enggak ada. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.